pulang dari kampung menyusul orang tua ya. Mudah-mudahan sudah lebih baik sekarang dan kita mulai beraktivitas ya. Baik Bapak, pada hari ini insya Allah kita akan mengadakan observasi ya. Dan di posisi ini Bapak akan menjadi seorang coach ya. Kira-kira nih Pak, apa yang Bapak ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu apa kira-kira? Yang pertama mungkin saya pengen dibantu pada kompetensi mampu mendengarkan aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Pak ya. Nah, bagian mana nanti yang Bapak inginkan untuk saya lebih amati gitu? Kompetensi yang mana yang paling diamati nanti mungkin pada mendengarkan secara aktif tadi. Oh baik, gitu ya pilihannya baik. Baik Pak, mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan, jangan lupa nanti ketika kita Bapak melakukan observasi yaitu coachingnya, prinsip kemitraannya. Jadi Bapak jangan sampai kita seperti menjudge ya, tetapi lebih ke baik lanjut Pak. Terus kalau bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya lihat ini sangat penting buat dia untuk terus dikembangkan sebagai coach, supaya nanti apa yang menjadi harapan kita terhadap coaching yang akan kita coaching akan menghasilkan potensi-potensi yang luar biasa keluar dari coaching. Itu bagus bos, jadi ikut membantu gitu ya Pak, mengembangkan. Baik, terakhir nih Pak, harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa ya? Harapannya supaya saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan juga mampu nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk ya melahirkan potensi-potensi dari coaching yang secara maksimal. Bagus sekali ya Pak, betul ya. Jadi intinya kita makin saling membantu gitu ya, membantu coachingnya dan mengembangkan diri kita juga, potensi diri kita ya Pak. Benar. Baik Pak, nah sekali lagi jangan lupa prinsip kemitraan tadi. Jadi kita lebih ke apa ya, saling berbagi sebenarnya dan saling mendukung potensi kita. Baik Bapak, silakan Bapak melakukan observasi. Mudah-mudahan ini menjadi pengembangan yang baik. Sampai di sini dulu, nanti kita ketemu lagi setelah observasi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang Bu Marliza. Siang Pak Firmon. Iya. Gimana kabarnya nih Bu Marliza? Baik Pak Firmon. Pak Firmonnya baik. Baik Bu Marliza, untuk hari ini kita akan melakukan coaching ya. Kira-kira apa yang menjadi tujuan daripada Bu Marliza akan sampaikan pada hari ini? Ya, yang saya ingin sampaikan ke Bapak ini, saya ingin bagaimana supaya dalam pembelajaran saya nanti siswa saya menjadi semangat dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran sampai selesai seperti itu. Berarti Ibu ingin anak-anak yang dipelajarin memiliki motivasi yang dan semangat yang besar yang tentunya untuk pembelajaran mereka. Baik Bu Marliza, kira-kira apa yang menjadi permasalahan yang Ibu lihat selama ini pada anak-anak Marliza pada pembelajaran matematika? Ya, permasalahannya begini Pak ya. Pada saat pembelajaran matematika, kebanyakan anak saya itu seperti kurang bersemangat Pak, dalam mengikuti pembelajaran, dan mereka sepertinya sulit untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan pada saat itu. Dan anak-anak ini biasanya lebih suka cuek seperti itu Pak, dan sebagian ada yang ingin permisi keluar seperti itu. Itu aja Pak. Jadi pada saat pembelajaran, pada saat pengumpulan tugas, nah siswa itu banyak yang lambat dalam mengumpulkan tugasnya. Iya Pak. Jadi seperti itu yang membuat saya ingin bertanya ke Bapak ini dan meminta tolong apa sih yang harus saya lakukan seperti itu. Baik, oke. Marliza, kira-kira dari permasalahan-permasalahan yang Ibu lihat tadi, Ya. apa kira-kira penyebab-penyebab utama dari hal itu yang Ibu lihat selama ini? Ya, saya merasa memang banyak yang perlu saya perbaiki ya Pak ya.
yang biasanya saya dalam pembelajarannya itu selalu melakukan ceramah seperti itu, mungkin anak-anak itu bosan mungkin. Jadi untuk mengatasi masalah yang ibu ketemukan ini? Saya sudah mengatasinya itu bisa di angka 7 ya Pak ya. Dengan cara yang saya lakukan, ya saya menganggap berada di angka 7 seperti itu. Karena anak-anak sudah mulai terpancing dengan kemauannya seperti itu. Oke, sudah bagus sekali sebetulnya Bu Marliza ya, dengan adanya bibitnya angka 7 yang ibu sudah miliki rasakan sekarang. Kira-kira kedepannya ibu memang memiliki target nilai berapa begitu? Hal ini bisa tereksekusi dengan baik dengan solusi yang ibu buatkan tadi. Ya, setidaknya saya di angka 8 dan 9 seperti itu. Baik Bu Marliza, untuk mencapai target itu tadi 8 dengan 9, kira-kira rencana apa yang ibu sudah siapkan nih, kira-kira yang sudah terpikirkan oleh Bu Marliza? Ya, saya akan berusaha ya Pak ya. Mungkin saya akan mengubah dengan teknik saya mengajar dengan model-model pembelajaran yang berdiferensiasi, atau dengan model nanti adakan model problem based learning. Nah, jadi anak di situ akan tertantang dengan masalah-masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan dengan adanya tantangan-tantangan itu anak-anak bisa dapat termotivasi seperti itu. Ya, bagus sekali. Saya pikir itu rencana yang cukup bagus Bu Marliza untuk bisa diterapkan. Kira-kira bagaimana nih komitmennya akan ibu lakukan ya, supaya rencana-rencana yang sudah ibu buat tadi bisa terlaksana nanti? Ya, saya akan membuat program seperti itu Pak ya, jadwal dalam program yang mengacu kepada PDL nanti, dan di situ saya juga berkomitmen dalam pembelajaran bagaimana supaya pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi peserta didik saya. Oke, saya pikir itu sudah merupakan satu komitmen yang sangat bagus. Mudah-mudahan Bu Marliza mampu untuk merealisasikannya, Bu. Tetap semangat ya. Iya Pak, terima kasih. Juga mendapatkan metode yang baru lagi, bagaimana memampukan anak-anak itu memiliki motivasi dan semangat ketika belajar matematika. Oke, selamat Bu Marliza. Semoga sukses dan terus berjuang. Terima kasih Pak. Baik Pak Pilmon, Ya, Bu Ade. tadi saya sudah melihat di tahapan kedua ya saat observasi. Saya rasa saya kasih approve dulu untuk Pak Pilmon. Terima kasih Bu Ade. Bagus sekali dalam menanggapi, tetap berpikiran terbuka ketika memberikan masukan dan jadi pendengar aktif, sangat bagus sekali. Nah baik, ini mungkin saya akan memberikan umpan balik saya dengan beberapa pertanyaan Pak. Baik. Nah yang pertama, bagaimana nih Bapak menilai sendiri performa Bapak tadi dalam kompetensi tadi? Baik Bu, tadi saya merasakan mungkin saya sudah melaksanakan apa yang menjadi bagian saya sebagai coach. Dengan kompetensi yang ingin saya capai tadi adalah menjadi pendengar yang aktif, dan saya sudah berusaha tadi mendengar pendengar aktif dan menjadi mitra begitu, tidak menjadi seorang yang bawahan dan atasan seperti itu Bu. Pasti sudah tercapai ini ya. Oke, baik. Selanjutnya kenapa sih Bapak bisa menilai hal tersebut gitu? Kok ternyata kayaknya sudah tercapai nih. Apa dasarnya gitu? Karena dengan mendengarkan secara aktif apa yang menjadi keluhan coach tadi, saya akhirnya bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, yang akhirnya melahirkan pemikiran-pemikiran terbuka dari coach saya tadi, sehingga dia menemukan sendiri potensinya untuk menghasilkan apa yang menjadi jawaban
dari permasalahan yang dihadapi. Itulah prinsip kemitraan ya Pak. Bagus sekali. Baik Pak, kalau begitu boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi ya. Baik Bu. Saya mengamat tadi pada saat Bapak memberikan coaching ya, mengadakan coaching itu, saya rasa seperti yang saya bilang tadi, Bapak itu sudah menjadi pendengar yang aktif, sangat membantu coaching, memperkuat solusi yang sebenarnya sudah diambil, sudah dimiliki, tinggal diperkuat. Nah, Bapak di situ posisinya sudah mendukung. Kemudian Bapak juga sudah melakukan alur tirta menurut saya, ya sesuai dengan Bapak itu sudah sangat bagus tadi. Terus coaching juga bisa berbicara terbuka dengan Bapak tadi, sehingga Bapak mungkin karena Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengembangkan diri coachnya sendiri, jadi coach dengan mudah berbicara terbuka, sehingga solusi dari masalah beliau dapat terpecahkan dengan baik. Nah itu tadi umpan balik dari saya, kira-kira pendapat Bapak bagaimana? Iya, terima kasih Bu untuk umpan baliknya. Mudah-mudahan saya bisa semakin menggali potensi saya sebagai coach, sehingga nanti apa-apa yang menjadi bagian saya bisa maksimalkan seperti itu. Terima kasih sekali untuk umpan balik. Semoga menjadi masukan yang sangat berharga bagi saya untuk menjadi coach ke depannya. Terima kasih. Mungkin nih sedikit lagi nih Pak. Nah dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang nih oleh Bapak yang akan Bapak lakukan untuk peningkatan lagi performa ke depannya lagi? Kan mungkin insya Allah kita mungkin akan melakukan coaching-coaching berikutnya. Iya Bu, saya memang masih pengen mengembangkan kompetensi yang satunya lagi, yaitu kehadiran penuh atau presence Bu. Karena dengan kehadiran penuh saya, maka coach saya akan menghasilkan ketenangan, sikap yang terbuka, dan juga ada kejujuran untuk berbagi jadinya ketika melihat saya hadir penuh ketika melakukan coaching. Mudah-mudahan itu ke depan bisa lebih terrealisasi ya Pak. Ya baik. Jadi terakhir, dari proses ini kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari proses kita dari tadi observasi, saat observasi, dan setelah ini juga observasi? Iya, banyak sekali yang saya dapatkan. Mungkin poin-poin penting yang saya dapatkan salah satunya ya, inti daripada sebuah coaching adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai mitra, kemudian bagaimana kita bisa melakukan prosesnya secara kreatif, dan bagaimana kita juga mampu menghasilkan potensi daripada coaching kita yang kita coaching, seperti itu. Dan tentunya juga kita sebagai coach ya, jadi potensi kita juga berkembang. Alhamdulillah, terima kasih Pak, bagus sekali hari ini saya sangat senang nih melakukan observasi dengan Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi potensi yang berkembang bagi kita sebagai coach, sebagai supervisor, dan sebagai coaching nanti. Terima kasih Pak atas kehadirannya hari ini. Saya ucapkan sampai jumpa lagi. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Ade, terima kasih.